Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sabit. Bulan Sabit itu kenapa ya Rasul? Dia datang terus tiba-tiba muncul sedikit dan terang, pada akhirnya nanti akan hilang. Begitu bulan. Ada apa dengan bulan Sabit itu ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, tapi Allah menurunkan firman-Nya. Kata Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu. Kalau kita menemukan kata-kata ka di dalam Al-Quran, pada mu itu rata-rata ditunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan kata-kata abdul. Kalau kata-kata abdul itu kebanyakan mayoritas itu ditunjuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata abdul di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga ayat dalam Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, itu juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata-kata kamu, itu rata-rata kebanyakan yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'al wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata-kata ka juga itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kata ka juga itu merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang bulan Sabit. Qul, katakan wahai Muhammad, ia mawaqit, dia adalah perjalanan hidup manusia, wal hajj, dan tanda-tanda bagi pelaksanaan haji. Semenjak bumi ini diciptakan, Allah mengatakan bahwa di dalam perjalanan bumi ini ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, ada 4 di antaranya yang disebut dengan bulan haram. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan itu adalah perjalanan kehidupan manusia. Kata para ulama, yang perjalanan pertama bisa kita ambil adalah perjalanan hidup manusia itu seperti bulan. Dulu tidak ada, kemudian muncul ke dunia, lambat laun kemudian besar, lambat laun kemudian purnama. Di saat bulan itu purnama, dia tidak bertahan. Purnamanya itu tidak bertahan. Ingat, begitu purnama datang, tidak lama kemudian akan datang fajar menyingsing dan purnama juga akan hilang. Begitu juga lah kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang bertahan dengan tingkat kesuksesan yang cemerlang terus, tidak ada. Dia seperti bulan Sabit, kecil dan pada akhirnya nanti membesar. Pada puncaknya dia bersinar seperti bulan purnama. Dari dulu tidak ada berusaha, tiba-tiba jadi presiden, tiba-tiba jadi pejabat. Tidak lama itu jadi jabatan. Kenapa? Hidup ini seperti bulan. Di saat bersinarnya, di saat purnamanya datang, maka ingat besok pagi mentari pun akan muncul. Tatkala mentari muncul, sinar bulan purnama itu juga akan datang. Belajar dari bulan inilah, kata
Tapi ingat, tatkala bulan itu hilang, hari ini dia hilang, besok dia akan muncul lagi pada waktunya. Begitu juga kehidupan kita ini. Tatkala kita hilang dari dunia ini, maka nanti kita akan muncul dalam dimensi yang lain. Begitu kita hilang dan orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan muncul dalam dimensi yang lain. Al-hayatu ba'dal maut, ada kehidupan setelah kematian. Maka Bapak sekalian yang saya muliakan, dari bulan kita belajar bagaimana kita harus menyadari tidak selamanya kita kuat. Kita harus menyadari tidak selamanya kita hidup. Kita menyadari harus tidak selamanya kita bersinar. Kita harus menyadari tidak selamanya kita gagah. Nanti setelah purnama itu akan datang fajar menyingsi, dan sinar purnama itu juga akan hilang. Oleh karena itu tatkala purnama bersinar, semua orang kagum kepada dia. Ya, bahkan anak muda yang lagi berpacaran di malam purnama juga mengatakan, "Dek, dunia ini milik kita berdua." Kenapa? Karena lagi disinari oleh siapa? Oleh cahaya bulan pada bulan purnama. Begitu juga lah orang kalau tidak sadar bahwa purnama itu akan hilang, dia mengatakan, "Ini dunia saya yang punya. Ini Indonesia di bawah kendali saya. Ini semua merasakan tanda tangan saya. Tidak ada yang lebih hebat daripada kita di dunia ini. Tidak ada yang lebih kaya." Dia tidak sadar bahwa sebentar lagi purnama itu akan hilang dan matahari pun akan terbit, situasi pun akan berbeda. Itulah perhidupan kita. Dari bulan kita belajar bahwa kecil dan membesar pada akhirnya nanti akan hilang. Maka para ulama, para syair itu luar biasa. Waladatka ummuka ya bena Adam bakiyan, wan nasu haulaka yadhakun surura. Engkau dilahirkan oleh ibumu wahai anak Adam dalam keadaan menangis, dan orang yang ada di sekitarmu dalam keadaan ketawa. Betul enggak? Tidak, kita menangis. Semua orang yang ada di sekitar kita ketawa. Ibu yang tadinya bersimbah darah, meregang nyawa melahirkan anak yang dikandungnya, begitu anaknya nangis, maka semuanya ikut ketawa. Yang tidak menangis kira-kira siapa? Yang tadi malam kita bicarakan, Nabi Isa alaihis salam langsung bicara. Ya, semuanya kita ini menangis, Pak. Begitu lahir menangis. Bahkan kalau tidak menangis dicubit supaya nangis. Tapi ingat, pesan itu bukan itu yang dimaksud. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakun surura. Engkau dilahirkan oleh ibu dalam keadaan menangis dan orang sekitarmu dalam keadaan ketawa. Pesan ayat itu adalah berbuat baiklah sebanyak mungkin agar di hari kematianmu nanti semua orang menangis melepas kepergianmu dan engkau ketawa meninggalkan mereka. Kalau pertama tadi siapa yang ketawa? Mereka. Siapa yang menangis? Kita. Kita berharap kalau tatkala kita pergi, siapa yang menangis? Mereka. Siapa yang ketawa? Kita. Kenapa kita menangis dan mereka ketawa? Orang yang baik itu adalah begitu dia datang, dia berpikir, mampukah saya, sehingga dia menangisi dirinya, dan orang-orang yang menunggunya senyum ketawa bahagia karena bahagia dengan kedatangannya. Dan sepanjang hidupnya dia berbuat baik, sehingga ketika dia meninggalkan dunia ini dia tersenyum. Dia tidak lagi menangis, dia tersenyum. Kenapa? Dia telah berhasil menundukkan segalanya dengan amal baiknya, dan orang-orang di sekitarnya itu menangis melepaskan kepergiannya. Makanya kata para ulama, para ahli hikmah, orang baik itu adalah ketika dia datang dia menangis, orang ketawa. Ketika dia pergi, dia yang ketawa, orang menangis. Ya, kenapa dia ketawa? Dia sudah sukses. Kenapa orang menangis? Masya Allah, orang merasa kehilangan. Jadi jangan kita wujuduhu ka'adami, adanya sama dengan tidak adanya. Ya, atau orang ketawa melepas kepergian kita. Ya, alhamdulillah dia pergi. Selama ini, kalau selama di sini hilang terus adanya kita. Ya, habis kambing gitu di sini. Nah, belajarlah dari bulan bahwa bulan itu kecil dan besar, dan pada puncaknya dia purnama. Nanti pada puncak karirnya orang sudah bersinar. Tapi jangan lupa, sinar itu tidak selamanya. Besok fajar akan datang dan sinar akan pergi. Siang pun akan datang. Situasi akan berubah. Maka tadinya anak muda yang mengatakan dunia ini milik kita berdua, dia tidak akan bertahan di bawah terik matahari itu.
dia akan pulang. Ya, apa artinya situasi akan situasi akan berubah, ya akan berubah. Itu yang pertama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan adalah jangan terpesona dalam kesinaran itu. Ingat, mentari akan muncul. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari bulan? Bulan itu sesungguhnya dia tidak memiliki cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh bulan adalah cahaya yang diterima dari matahari. Sebanyak yang dia terima, sebanyak itu pula lah yang dia pantulkan. Dari bulan kita belajar teori take and give. Sebanyak yang kita terima, sebanyak pula lah yang kita pantulkan. Itulah teori zakat, teori sedekah, teori infak, dan segala macam hal-hal yang bersifat filantropi. Semakin besar gajinya orang, semakin besar kewajiban sosialnya kepada orang lain. Kenapa? Karena dalam harta kita ada hak orang-orang yang membutuhkannya. Makanya di dalam Islam kepemilikan harta tidak mutlak. Ada hak-hak yang harus dikeluarkan. Kata Quran, khudz min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Para ulama mengatakan sedekah di sini adalah yang dimaksud adalah zakat. Zakat itu wajib. Kenapa sedekah kita artikan zakat dalam hadis ayat ini? Karena di awalnya ada kata-kata khudz, ambillah. Ambil itu adalah wajib. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Maka perhatikanlah bulan. Sebanyak yang dia terima dari matahari, sebanyak itu pula lah yang dia pantulkan kepada alam sekitarnya. Maka orang yang hidup seperti bulan, setelah dia belajar bahwa tidak selamanya dia bersinar, maka sinarnya itu dia manfaatkan untuk orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka oleh karena itu orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain, sementara dia mampu untuk memberikan manfaat, dianggap dan dituduh sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang menghardi harta anak yatim, menghadi anak yatim, dan tidak peduli atas orang kehidupan orang miskin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Suatu ketika setelah perang Badar, ya, ada seorang anak kecil lalu menangis di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai salat itu, Nabi melihat ada anak kecil menangis. Beliau bertanya, siapakah? Kenapa kau menangis? Dia bilang, ayahku telah meninggal dalam perang Badar. Subhanallah. Anak kecil ini menangis. Kemudian kata Nabi SAW, maukah Muhammad menjadi ayahmu dan Fatimah menjadi ibu? Dia tersenyum. Kemudian anak itu kemudian dibawa pulang oleh Nabi SAW dan diberikan pakaian dan diberikan makanan sehingga anak itu bahagia. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai pendusta agama kalau tidak peduli kepada anak yatim. Nabi SAW mengatakan, kafilul ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga nanti. Nabi SAW mengacungkan dua jarinya. Ini maksudnya apa? Beliau dengan orang yang memelihara anak yatim seperti inilah di surga nanti, berdampingan di surga. Walaupun canda-candanya Gus Paha itu kadang saya juga, Gus jangan soleh-soleh banget ya, nanti kan malu kalau berdampingan dengan kancing dengan Kiai Maimun Zuber di surga, kan nggak selevel kamu. Ya kalau yang penting masuk surga jangan terlalu taat lah. Nanti kan kalau di surga sama dengan Gus, dengan Kiai dengan Kiai Maimun kan nggak enak, kita sungkan gitu. Ya tahu dirilah gitu ya. Nah, Nabi mengatakan tidak demikian. Nabi mengatakan begitu, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Maka kalau ada saudara kita, keponakan kita yang sudah yatim, bapaknya sudah pergi, bapaknya sudah tidak lagi ada bersama mereka, maka yatim ini artinya meninggal ya Pak ya. Ya.
maka peliharalah dia. Karena setiap kali mengusap kepala anak yatim, kita kemudian dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dianggap sebagai pendusta agama kalau kita tidak peduli kepada anak yatim dan tidak membantu orang-orang yang miskin. Belajarlah dari bulan. Bulan tidak memiliki cahaya, dia hanya menerima cahaya dari matahari. Sebesar yang dia terima, sebesar itu pula lah yang dia pantulkan. Dari situlah kita belajar teori take and give. Kita ambil dan kita salurkan kepada orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, dari bulan kita belajar. Bulan itu kita lihat indah, sehingga orang-orang yang ganteng kita anggap seperti bulan. Ya, anta kal kamari fi lailati badri. Engkau seperti bulan di malam purnama, indah luar biasa. Begitu kita datang kepada dia, ternyata dia tidak seindah yang kita lihat dari jauh. Dia adalah bopeng-bopeng hitam yang tidak ada bentuknya apa-apa. Dari bulan juga kita belajar bahwa jangan mudah terperdaya, maka telitilah sebelum berbicara, kemudian tabayunlah tatkala mendengar apa-apa. Inilah konsep check and recheck di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada kau dengar sebuah berita yang tak baik tentang saudaramu, maka cek dulu, maka harus dikonfirmasi dulu. Kenapa? Sebab kalau engkau menyebarkan sebuah berita dan engkau tidak tahu kebenarannya itu apa benar atau hoax, maka engkau akan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, engkau akan menyesal pada akhirnya. Belajarlah ke bulan itu. Dia indah, indahnya luar biasa. Begitu kita cek, ternyata hanyalah bopeng-bopeng hitam yang tak ada bentuknya. Dari situlah kita belajar. Kalau kita menerima sebuah berita yang indah, jangan dulu percaya, cek betul. Ya, terkala kita juga menerima sebuah berita bohong, berita yang menyakitkan, berita yang jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung apa? Percaya. Tapi cek dulu lah. Ya, walaupun sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian, kenapa Adam alaihissalam percaya dengan bisikan iblis waktu di surga? Kata iblis, Adam, engkau dilarang makan buah itu, namanya buah khuldi. Itu gara-gara Tuhan tidak mau, demi Allah. Ya, engkau dilarang itu bukan apa-apa. Engkau dilarang supaya engkau tidak kekal di surga. Kenapa Adam percaya kepada iblis? Salah satu rahasia kata para ulama adalah karena iblis ini yang tak kalah memberikan berita bohong itu, dia menggunakan kata Allah, billah, demi Allah. Maka Adam, karena dia sudah menggunakan kata Allah, ya, dalam pikiran dia tidak mungkin orang berbohong atas nama Tuhan. Itu saya baru tahu kemarin pagi saya baca. Ya, kenapa iblis Adam itu percaya dengan berita bohongnya siapa? Yang disampaikan oleh iblis. Kan kata Allah, tinggallah engkau di surga ini, tapi catatannya wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Maksudnya pohon ini enggak boleh kau makan. Kata Allah kepada Adam alaihi salam. Tapi iblis kemudian bersumpah demi Allah bahwa hai Adam, demi Allah, bahwa itu dilarang itu bukan kenapa? Allah tidak mau kau tinggal di surga lama-lama. Mendengarkan kata demi Allah itu, Adam tidak berpikir lagi. Kenapa? Karena dia itu melakukan sebuah berita atas nama apa? Atas nama Allah. Sehingga dengan menggunakan nama Allah itu, Adam kemudian dia mengatakan, enggak mungkinlah orang berbohong atas nama Allah. Kata para ulama, ya, karena dengan menggunakan atas nama agama, kadang-kadang pun orang kemudian langsung percaya dengan berita bohong yang dibawa oleh orang, ya, dengan menggunakan nama agama. Oleh karena itu belajarlah kepada bulan, ya, bahwa dari bulan kita belajar jangan mudah terpercaya. Kenapa? Harus dicek dulu. Di Indonesia sekarang marketnya aliran sesat, ya, banyak aliran-aliran yang dibawa oleh orang yang menggambarkan kemudahan, lalu kemudian muncullah aliran-aliran sesat. Di Jakarta sekarang kita lagi disibukkan dengan satu istilah, namanya itu santri perkotaan. Apa Pak? Kalau santri itu biasanya kan dunia santri 5 ciri-cirinya itu. Yang pertama ada santrinya, yang kedua ada pondoknya,
yang ketiga ada kitab kuningnya, yang keempat ada kiainya, yang kelima ada masjidnya. Itu ciri-ciri pondok pesantren, Pak. Kebetulan disertasi saya tentang itu. Jadi di sebuah pondok pesantren harus ada 5 ya. Yang pertama ada santrinya, yang kedua ada kitab kuningnya, yang ketiga ada pondoknya, yang keempat ada kiainya, yang kelima ada masjid. Itu santri tradisional. Nah sekarang ada muncul santri perkotaan istilah mereka. Siapa mereka? Mereka yang bos-bos perusahaan-perusahaan besar, yang orang-orang kaya, yang rapatnya di hotel bintang 5, yang mana. Mereka itu membudayakan budaya santri. Apa budaya santrinya? Sebelum mereka rapat bicara kontrak puluhan miliar, mereka ngaji dulu. Ya, mereka undang ustaz mengaji apa segala macam. Nah, fenomena yang kami dapatkan karena saya kebetulan itu membahas apa di bidang aliran sesat di Indonesia itu. Fenomena yang kita dapatkan adalah mereka ini kan orang kaya, orang yang sibuk, orang yang berpikirnya itu rasional dan matematik sekali. Maka mereka ingin mencari agama ini, bagaimana agama ini mudah. Lalu muncullah ustaz-ustaz, muncullah pembimbing-pembimbing agama yang pragmatis. Dia bilang apa? Pak, agama ini mudah. Salah satu inti puasa adalah Bapak harus punya responsibility itu apa? Bagaimana punya rasa tanggung jawab kepada orang lain. Itu puasa. Kan puasa itu menahan lapar. Intinya apa? Kalau kita menahan lapar hari ini cuma 1 hari, ya sudah begitu sakit. Apalagi dengan orang yang menahan lapar sampai 3 hari, 4 hari. Kalau begitu Pak, esensi dari puasa itu adalah merasakan kesulitan orang lain. Begini Pak, Bapak tidak usah puasa. Ya, Bapak cukup misalnya 1 hari Bapak tidak puasa, Bapak kasih makan anak yatim 50 orang. Maka itu lebih baik daripada puasa 1 hari. Karena dengan tidak puasa Bapak sudah merasakan penderitaan orang lain. Nah ini dijadikan lahan. Ya, dimintalah duit dari orang-orang kaya yang betul-betul ini indah untuk beragama. Bapak 1 hari 50 orang Pak. Kalau 30 hari seberapa? 30 kali 50 150. 1.500. Nah, 1.500 biayanya katakanlah 1 anak itu biayanya cuma 150 Pak. Kalilah 1.500 kali 150. Diberi duit 2 miliar, yang penting dia tidak puasa, sepuasa tetap bisnis tetap belanja 2 miliar. Nah, 1 miliar disalurkan kepada rakyat, 1 miliar masuk ke kantong mereka. Nah, mereka ingin mengajarkan agama yang mudah-mudah tadi itu. Oh, sholat macam-macam, tidak usah sholat pakai bahasa Arab, ribet tuh bahasa Arab. Ya, cukuplah sholat pakai bahasa daerah, itu boleh. Mereka istilahkan dengan istilah ilmiah dengan indigenisasi. Ya, indigenisasi atau bahasa lainnya seperti dengan vernakularisasi, yaitu agama dibahasakan dengan bahasa lokal. Itu disebut dengan vernakularisasi, ya, atau indigenisasi, membumikan bahasa agama. Ya, maka Pak, sholat gak perlu pakai bahasa apa, cukuplah bahasa Indonesia. Jadi apa yang saya baca, bilang saja Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar. Terus berdoa saja apa yang Bapak mau. Yang penting nanti Bapak berbanyak aja sedekah, berbanyak aja. Jadi proyek agama itu. Ya. Dan kemudian muncullah berbagai macam aliran-aliran seperti itu. Nah, apa ini? Indah kan kelihatannya ya. Agama itu mudah, ya kan? Agama itu gak usah susah puasa. Cukup merasakan kesakitan orang lain. Bagi mereka yang kaya, 21 miliar Pak, enteng. Nah, 1 miliar gampang. Nah, munculnya santri perkotaan ini. Tapi ada juga baiknya, Masya Allah. Ya kalau dapat ustadz yang bagus, ini dasar. Mereka sebelum rapat baca Quran. 1 bulan sekali mereka tahajud. Tahajudnya bukan di masjid, tahajudnya di Bali, di hotel bintang 5. Iya, tahajudnya di mana? Di Dubai sebelum mereka rapat bisnis. Dibawa ustadznya ke Dubai. Ya, ada sebelum mereka perjalanan dinas berapa orang, nanti ada ustaz mendampingi mereka di tengah jalan. Ustaz Pak, kalau mau perjalanan Pak baca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pak, nanti begitu pesawat muncul Pak, kalau berjalan Pak baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, inna rabbil ghafurur rahim. Maka Allah taqadduhi wal ardu jami'an ma'buduhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baca doa Pak. Nanti begitu sampai di sana Pak,
Sebuah daerah itu ada doa diajarkan Nabi supaya kita tidak celaka di sebuah daerah itu, baca doa. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal bilad wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri hadzal balad wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Saya bermohon kepada Allah kebaikan daerah ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan penduduknya. Dan aku berdoa kepada Allah dan aku dilindungkan dari keburukan daerah ini dan keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Baca doa Pak. Jadi mereka ini terbimbing luar biasa kalau dapat yang baik. Tapi kalau dapat yang tidak baik, dijadikan order Pak, untuk mendapatkan finansial, mendapatkan duit dan seterusnya. Maka jual luar biasa. Nah oleh karena itu, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, maka tabayyunlah sebelum kita percaya. Jangan like and share, like and share, like and share. Ya, berita ini maka cukup like and share. Sekarang kan begitu Pak, ya. Orang di rumah sakit, belum bacakan doa sama orang yang sakit, foto dulu, masuk FB, ya. Like and share. Orang mati belum like and share. Doakan, ya, doakan. Nah ini 3 hal yang harus kita pelajari dari bulan. Yang pertama tadi apa? Bulan mengajarkan kita tidak selamanya bersih. Dan ada saatnya apa? Ada saatnya redup. Coba lihat. Dulu nama yang begitu sangat hebat tenggelam pelan-pelan. Tidak apa-apa. Begitulah dunia ini Pak. Ya, dulu orang yang dihormati luar biasa, tiba-tiba jangankan mau selamat, melihat pun orang nggak mau lagi. Ya, maka oleh karena itu kata Buya Hamka, luar biasa yang saya dulu dalam kata Buya Hamka, kalau engkau dihormati gara-gara jabatan, selesai masa jabatan, selesai penghormatan itu. Kalau engkau dihargai karena hartamu, begitu hartamu pergi, maka engkau juga tidak akan pernah dihargai lagi. Tapi kalau engkau dihargai karena kepribadianmu, bagaimanapun kondisimu, orang akan tetap menghargai. Luar biasa. Betul nggak? Kalau orang hormat kepada kita Pak, karena tanda tangan kita masih berlaku, ya begitu sudah tidak tanda tangan berlaku, orang nggak akan lagi hormat. Betapa banyak pejabat yang dulu setiap orang kalau ketemu dia senyum ya Pak, cium tangan, iya gitu. Kenapa? Tanda tangannya masih berlaku. Hari ini selesai masa jabatan, jangankan mau salaman, melihat pun tak jadi. Kenapa? Karena di saat kau bersinar, kau tidak ingat bahwa nanti sinarmu akan pergi dan fajar akan menyingsing. Kau tidak lagi mendapatkan penghormatan itu. Kalau kau dihormati gara-gara jabatan, maka selesai masa jabatan, selesai penghormatan. Begitu juga lah harta, selesai harta, selesai penghormatan. Tapi kalau kita dihargai orang gara-gara kepribadian kita, kebaikan kita, senyuman yang tulus dari kita, dan jiwa yang baik dari kita, insya Allah tanpa apapun orang akan menghormati kita. Itulah yang disebut dengan penghormatan yang tulus. Sebagaimana matahari, bulan itu dihormati tulus. Ya, bulan tidak pernah menunjukkan kehebatan dirinya, tapi dia muncul bersinar, semua orang mengatakan wah indah betul bulan, dan dia pun akan pergi begitu saja. Dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, yang kedua, maka belajarlah dari bulan teori take and give. Bulan itu tidak memiliki cahaya, dia hanya memiliki cahaya dari pantulan matahari. Sebesar yang dia terima, sebesar itulah yang dia pantulkan. Maka dari sini kita belajar teori zakat, infak dan sedekah. Dunia filantropi, filo artinya cinta, tropos kepada manusia. Dunia filantropi adalah dunia untuk mencintai alam di sekitarnya. Dalam Islam disebut dengan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Yang ketiga, lihatlah bulan itu dia indah. Tapi kalau kita lihat dari dekat, dia hanyalah bopeng-bopeng hitam. Apa artinya? Jangan mudah percaya. Dalam bahasa agama disebut dengan tabayyun. Apa namanya? Tabayyun. Check and recheck. Jangan mudah percaya dengan yang indah, jangan mudah percaya juga dengan yang tidak baik. Kalau istilah orang Padang itu, kalau manis jangan langsung ditelan, kalau pahit jangan langsung dimuntahkan. Itu filosofi orang Minang. Kalau manis jangan langsung ditelan Pak. Kalau pahit jangan juga langsung dimuntahkan. Siapa tahu pahit itu adalah obat. Siapa tahu manis itu adalah racun. Ya kan? Kalau dulu kan Roma Irama bilang racun di tangan kanan, madu tangan kanan, racun di tangan kiri. Kalau hanya racun di tangan kiri, madu di tangan kanan, kan alamatnya jelas. Kita bisa pilih, oh ini racun, ini madu. Sekarang kan banyak racun mereknya madu. Ya kan? Banyak racun mereknya. Kita kira itu madu tapi racun. Kita lihat indah betul ini ajaran.
ya ternyata di baliknya ada racun yang luar biasa. Nah kita indah betul ini bicaranya, tapi di balik keindahan bicaranya ada sisipan-sisipan yang tidak kita tahu. Pada akhirnya kita terjerumus dan ikut kepada aliran itu. Pada akhirnya kita menyesal. Maka apa? Fatabayyan. Jelaskan dulu ini siapa yang orang. Ya fatabayyan dulu, lihat dulu. Kenapa? Apalagi dalam soal agama. Ya, lihatlah orang kepada siapa engkau mengambil alat agama. Ya, lihatlah siapa engkau belajar. Lihatlah kepada siapa engkau berguru. So, kenapa? Kalau mencari guru salah-salah, mencari ulama salah-salah, nanti masuk surga surga-surgaan, masuk nerakanya neraka benar, itu susahnya. Ya kan? Oleh karena itu, mari kita belajar dari bulan ini. Subhanallah, seluruh alam yang terkambang ini, betul kata orang, alam terkambang jadi guru. Alam yang terkambang ini jadi guru buat kita. Dari bulan kita belajar, dari matahari kita belajar, dari semut kita belajar, bahkan dari air juga kita belajar. Sebagai penutup yang paling luar biasa adalah tidak ada orang yang tidak bisa hidup dari air. Betul tak? Waja'alna minal ma'i min kulli syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala itu hidup. Kenapa dari air itu hidup? Paling tidak dari air itu kita belajar. Air itu dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi air itu tak mencari tempat yang lebih rendah. Betul nggak? Ya. Nggak ada air itu kecuali ditarik pakai mesin baru dinaik ke atas. Ya. Setiap air itu pasti mencari tempat yang rendah. Dari air kita belajar. Air itu dibutuhkan oleh siapapun, tapi tetap mencari jalan apanya. Seberapapun orang kita butuhkan kita, tetap hati kita harus rendah. Belajarlah dari air. Yang kedua, jangan coba-coba hadang air. Ya, kalau dihadang bisa mencari jalan lain atau bisa setia menghadangnya didobrak. Artinya apa? Kita harus punya harga diri. Ya, kita harus punya harga diri. Jangan mudah diinjak-injak. Apalagi harga diri tentang agama kita. Ya, Islam orang boleh mencaci kita, tapi jangan coba mencaci Nabi Muhammad SAW. Orang boleh merendahkan harkat martabat. Orang boleh bilang kau bodoh, nggak apa-apa. Tapi jangan sesekali kau bilang Nabi Muhammad bodoh. Ya, tulisanmu jelek, nggak apa-apa. Tapi jangan sesekali kau bilang Al-Quran itu jelek. Ya, oh istrimu jelek, nggak apa-apa. Tapi jangan sesekali kau bilang Aisyah, Khadijah, istri Nabi SAW itu jelek. Ya, kamu boleh sahabat saya ini orang buruk semua, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kau bilang sahabat Nabi Muhammad adalah orang jelek. Maka kenapa Syiah terlaknat? Karena dia mengatakan Abu Bakar dan Umar itu anjingnya Quraisy. Padahal dia adalah orang terbaik di kalangan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kau hina diriku, tapi jangan kau hina Nabi. Jangan kau hina agamaku. Boleh kau hina tulisanku, karyaku, tapi jangan kau hina kitab Nabiku, kitab-kitab Tuhanku, Al-Quran. Jangan kau hina perkataan Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kau hina istriku, tapi jangan kau hina istri Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Orang Islam harus punya harga diri. Ya, kita kadang-kadang kan marah kalau nama kita diinjak-injak orang, tapi kita santai aja kalau ada nama Nabi Muhammad diinjak-injak orang. Maka hari ini kita harus rubah orientasi kita. Nabi Muhammad tidak marah, waman tahna li nafsi illa antum tahak hurmatullah, kecuali harga diri agama yang diinjak baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah setengah jam, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Ya, ingat kita ini tidak selamanya bersinar, ya Pak ya. Ya, tidak selamanya kuat, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya jadi orang hebat. Ada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Maka sebelum sinarnya hilang, maka pantulkanlah kepada alam sekitar kita. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan keselamatan dan masalah akhirat. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Tadi malam gimana aman? Bukan sini. Ada dua. Oh, enggak. Ini cuacanya luar biasa. Sekarang
Semuanya kena. Saya orang Amerika aja kenapa? Ini orang Ente kan orang kerukut.